Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved students, how are you today? Oke, Mr. harap semuanya baik-baik saja dan siap untuk mendengarkan penjelasan Mr. dalam video ini. Oke, video ini adalah penjelasan tentang modul yang pernah Mr. kirimkan sebelumnya. Jadi untuk lebih pahamnya, silakan saksikan video ini sambil membaca modul yang telah Mr. berikan. Okay, today our material is discussion text. Adalah materi ketiga kita pada semester ini. Oke, pertama kita akan membahas tentang definisi dari discussion text itu. Apa sih teks diskusi itu? Nah, what is discussion text? Discussion text is a text which presents a problematic discourse. Discussion text itu adalah tulisan yang menghadirkan atau yang membahas isu-isu yang problematik, yang membuat dilema, isu-isu yang bisa diperdebatkan. Nah, kalimat selanjutnya, this problem will be discussed from different points of view. Masalah itu, isu itu akan didiskusikan berdasarkan beberapa sudut pandang yang berbeda. It presents pro and contra opinion on certain issue. Biasanya akan ada pendapat-pendapat yang kontra, yang menentang, atau pendapat-pendapat yang pro, yang mendukung masalah-masalah tertentu. Ya. Oke, the next slide itu ada purpose, tujuan. Nah, tujuan dari discussion text itu to present different opinions on a particular issue or topic. Adalah untuk menghadirkan beberapa pendapat-pendapat berbeda tentang isu-isu tertentu, particular issue atau topik, yang dimana argument for and against atau positive and negative, good and bad akan ada nanti yang membahas, yang mempertahankan isu itu. Bagi mereka itu positif, ya pro isu itu. Bagi mereka itu negatif, dia akan kontra dengan isu itu dengan pendapat-pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, diingat. Oke, ini generic structure of discussion text. Generic structure itu kerangka yang akan membangun discussion text ini. Pertama itu kita ada isu atau problem. Jadi paragraf pertama itu akan dijabarkan oleh penulis tentang isu yang akan diangkat di tulisannya itu. Second itu ada supporting points. Supporting points itu pendapat-pendapat yang mendukung. Bisa saja dijelaskan 2-3 pendapat, terus diikuti dengan penjelasannya. Terus contrasting points. Contrasting point, kontra, pendapat-pendapatnya menentang. Nah, di sini tempatnya. Terus the last itu ada conclusion or recommendation. Nah, di paragraf ini penulis menyimpulkan atau mengasih rekomendasi menurut pendapat dia nanti, dengan harapan si pembaca dapat setuju dengan apa yang dijabarkannya, begitu ya. Oke, sekarang akan Mr. jabarkan dulu tentang teks yang sudah Mr. kirim sebelumnya di modul ya, biar lebih paham dan bisa menjawab pertanyaan yang akan Mr. berikan nanti di akhir video. Oke, television. Television becomes part of our life. Every day we watch television. We usually watch television after working, getting together with our family, even when we are working. As the part of our life, television has bad and good effects. People have different opinion about the negative and positive impacts of watching TV. Nah, pada paragraf pertama ini, seperti yang Mr. jelaskan tadi pada generic structure of discussion text, si penulis menjabarkan isu atau problem yang mau diangkat pada tulisannya ini. Pada isu pada paragraf pertama ini adalah TV as a part of our life. TV sebagai bagian dari hidup kita. Dan pada kalimat terakhir di paragraf ini, si penulis sudah mengecilkan ruang diskusinya menjadi bad and good effects dari menonton TV ini.
People have different opinion about the negative and positive impacts of watching TV. Pengaruh negatif dan pengaruh positif dari menonton TV. Jadi sudah bisa kita tebak pada paragraf selanjutnya apa yang akan dibahas oleh si penulis. Nah, paragraf kedua, the bad effects most people say are TV makes us lack of movement. We stay for a long time in our TV. It's not healthy life. They also say that TV influence our daily life. Sometimes we don't realize that we become more consuming after watching various ads. Some TV shows influence the way children act. The rudeness and violence come to our house without permission through television. Nah, pada paragraf kedua ini tampaknya penulis mengemukakan pendapat-pendapat yang kontra terhadap watching TV ini, terhadap menonton TV ini. Apa yaitu? Pertama itu, the bad effects most people say are TV makes us lack of movement. Yang pertama itu ada TV membuat kita lack of movement, kurang bergerak. Nah, elaborasinya atau penjelasannya, we stay for a long time in our TV. It's not a healthy life. Nah, ide pokoknya itu TV membuat kita kurang bergerak, lack of movement. Penjelasan selanjutnya, kita terlalu lama berada di depan TV dan itu tidak sehat. Itu ide pokok yang pertama. Selanjutnya ada, they also say that TV influence our daily life. Mereka juga mengatakan TV mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Penjelasannya, sometimes we don't realize that we become more consuming after watching various ads. Mempengaruhi yang bagaimana tadi yang dibilangnya? Mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Ternyata dia mengatakan kalau sometimes, kadang-kadang kita tidak sadar, we don't realize, bahwa kita menjadi more consuming, lebih banyak mengkonsumsi after watching various ads. Apa itu various ads? Various ads, setelah menonton beberapa iklan. Ads itu singkatan dari advertisement, dari iklan. Nah, masuk akal juga ya, ketika kita melihat iklan yang dikemas menarik dalam TV, kita jadi ingin membeli produk itu, ya kan? Oke. Ide pokok selanjutnya itu ada, some TV shows influence the way children act. Beberapa program TV mempengaruhi, influence, perilaku dari anak-anak. Bagaimana maksud mempengaruhi perilaku dari anak-anak itu? The rudeness and violence come to our house without permission through television. The rudeness and violence, kekasaran, kekejaman, masuk ke rumah kita tanpa permisi. Nah, beberapa program TV itu ada yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Itu maksud yang ingin disampaikan oleh Indonesia. Terus paragraf selanjutnya, but, sini ada but. Berarti kalimat selanjutnya akan kontra dengan pendapat yang sebelumnya. But the other people say that television has a good impact. Nah, kan? Di atas tadi membahas bad effects-nya. Yang di bawah dia mengatakan, orang-orang mengatakan kalau TV itu mempunyai pengaruh yang baik, good impact. Apa aja itu? We can get much information from TV. When there is something happen in another city, we know directly, fastly, through the news on TV. Nah, dia bilang kita bisa dapat banyak informasi dari TV. When there is something happen in another city, ketika ada sesuatu terjadi di kota lain, kita dapat tahu directly, secara langsung, fastly, secara cepat, through the news on TV, melalui acara berita di TV. Itu yang pertama ya. Yang kedua, TV also makes us relax. TV juga membuat kita menjadi santai. After working all day, we come home and turn on TV to watch funny and comedy videos.
TV itu dapat membuat kita santai. Setelah kita bekerja seharian, kita pulang ke rumah dan turn on TV, menyalakan TV to watch funny and comedy videos, untuk menonton video-video lucu dan acara-acara komedi. Itu dari good impact dari TV. Terus paragraf terakhir itu ada conclusion ya. We can conclude that TV has a good and bad effects to our life. Our task is how to choose the good things and try to take away the bad one. Nah, di paragraf terakhir ini penulis menyimpulkan kalau TV ini mempunyai bad and good impacts, pengaruh buruk dan baik. Jadi kembali ke pribadi kita masing-masing untuk memilih mana yang mau kita tonton, untuk memfilter mana yang mau kita tonton. Itu ya. Semoga penjelasan dari Mister ini dapat membantu Anda semua nanti menjawab pertanyaan yang akan Mister kasih pada akhir video. Oke, next slide itu ada penjabaran dari paragraf-paragraf tentang teks television tadi. Pertama itu ada TV as a part of our life. Nah, isunya itu atau masalahnya itu TV sebagai bagian dari hidup kita. Paragraf kedua itu masuk ke contrasting point atau pendapat-pendapat yang menentang pendapat-pendapat yang mengatakan TV itu memberikan pengaruh buruk. Yang pertama itu ada makes us lack of movement, membuat kita malas bergerak. Ya, karena kalau kita ada nonton TV show yang menarik, kita bisa berjam-jam menonton di depan TV. Jadi itu nggak sehat. Ya. Second, influence our daily life, mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Nah, tadi si penulis menjabarkan kalau iklan-iklan TV itu mempengaruhi gaya hidup kita. Karena sering melihat iklan-iklan yang dikemas menarik di TV, kita jadi tertarik untuk membeli produk-produk yang mungkin kita tidak butuh. Ya. Third, atau yang terakhir, influence the way children act, mempengaruhi perilaku dari anak. Kenapa mempengaruhi perilaku dari anak? Karena tadi ada rudeness and violence yang disajikan oleh beberapa TV show. Jadi itu dapat mempengaruhi perilaku anak. Rudeness and violence, kekerasan dan kekejaman. Nah, terus ada lagi supporting points, pendapat yang mendukung, yang setuju dengan TV itu ada good effects-nya. Pertama itu ada we can get much information from TV. Nah, contohnya acara berita ya. Kita dapat menonton kejadian di daerah lain secara langsung dan secara cepat. Second itu ada TV also makes us relax. TV juga membuat kita santai setelah pulang dari kerja seharian di kantor. Kita pulang ke rumah untuk nonton video-video komedi atau video-video lucu. Oke, pada paragraf keempat ini adalah conclusion atau kesimpulan dari penulis tentang tulisannya. Di sini the writer agrees that TV has bad and good effect for us. He or she recommends that we filter that we want to watch. Jadi penulis di sini setuju kayaknya kalau TV ini punya bad and good effect. Jadi dia mengembalikan kepada kita pribadi untuk memilih atau memfilter acara mana yang mau kita tonton, acara mana yang menurut kita bagus untuk kita dan tidak baik untuk kita. Selanjutnya itu ada language features atau unsur bahasa. Unsur bahasa ini akan saya jelaskan lagi di video selanjutnya untuk lebih pahamnya. Sekarang gambarannya aja dulu ya. Kalau di discussion text itu ada beberapa language feature yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah kita menggunakan simple present tense. Tenses yang kita gunakan untuk discussion text ini adalah simple present. Second, menggunakan modalities. Modalities itu seperti must, should, will, dan may. Itu ya. Selanjutnya, menggunakan kata-kata membandingkan, kata-kata sambung yang berlawanan seperti similarly, however, furthermore, on the other hand, but, moreover, nevertheless, in the other side.
gitu ya. Terus ada kata-kata sebab akibat yang menggunakan kalimat kata-kata so dan then. Yang keempat itu menggunakan bahasa diskusi. According, opinion, according to me, in my opinion, itulah bahasa-bahasa diskusi yang akan sering kita gunakan ketika menyampaikan pendapat ya. Terus yang terakhir itu adalah menggunakan kata-kata berpikir seperti I feel, I hope, I believe, dan I think. Nah, sama dengan bahasa kata-kata sebelumnya. Kata-kata ini atau I feel, I hope, I believe, I think akan sangat sering kita gunakan dalam menyampaikan pendapat gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian latihannya, exercise. Saya bikin 5 soal sebagai latihannya di rumah. Pertama itu pertanyaannya, do you often watch TV? Apakah kamu sering nonton TV? Nah, silakan jawab berdasarkan pengalaman pribadinya masing-masing. Second, what is your favorite TV show? Favorite TV show, acara TV favorit. Apa acara TV favorit kamu? Silakan dijawab. Yang ketiga, how long have you ever watched TV in a day? Seberapa lama sih kamu pernah menonton TV itu dalam sehari? Bisa sampai 2 jam, 3 jam? Nah, silakan dijawab berdasarkan pengalaman pribadinya masing-masing. Terus, the fourth, what is your opinion about this TV issue? Apa pendapat kamu tentang problem TV ini? Does it give you good or bad impact? Nah, untuk kamu pribadi, apakah TV itu memberikan pengaruh buruk atau pengaruh baik? Silakan dijawab berdasarkan jawabannya masing-masing. Yang the last, terakhir, do your parents accompany you during watching TV? Apakah orang tua kamu mendampingi kamu selama menonton TV? Ini yang penting dan sering terlupakan ya. Karena beberapa acara TV itu ada yang perlu bimbingan orang tua dalam menontonnya. Nah, silakan jawab dengan jujur-jujur aja. Oke, the last itu ada quote menarik yang saya kutip. A person who never made a mistake never tried anything new. Seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, dia adalah orang yang tidak pernah mencoba hal-hal baru. Nah, sangat cocok untuk Anda ya. Sedangkan usia muda itu adalah usia saatnya kita mencoba. Nggak apa-apa gagal. Nanti dari kegagalan itu kita akan belajar. Akan ada impact-nya nanti bagi kehidupan kita di masa mendatang. Usia muda itu adalah usia mencoba. Jangan takut gagal. Ya. Okay, that's all from me. Thanks for watching. Bye.